Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi, asal instansi SMA Negeri 1 Serang Baru. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan jurnal refleksi dui mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, di mana dalam pelaksanaan pendidikan ini saya difasilitasi oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja SPD MT serta pengajar praktik Bapak Acim SPD. Model refleksi yang digunakan yaitu model 4F, yang pertama fact atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, yang keempat future atau penerapan. Fact atau peristiwa. Setelah menyelesaikan modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, fasilitator Bapak Kusman Subarja SPD MT menginformasikan pada hari Selasa 3 September 2024 dimulainya mulai dari diri dan eksplorasi konsep modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Maka saya pun mulai melakukan literasi modul panduan 2.2 serta menjawab pertanyaan yang mulai dari diri sejumlah 3 soal uraian serta melanjutkan step by step yang ada di eksplorasi konsep, baik literasi maupun pengerjaan soal. Setelah menyelesaikan soal eksplorasi konsep kasus 1, 2, 3, 4, dan 5, setelah menjawab soal eksplorasi 1-5, saya memberikan tanggapan dari CGP lain sebagai bahan masukan ataupun untuk referensi saya dalam menyelesaikan kasus 1-5. Kegiatan selanjutnya, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi sesi 1, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional pada hari Jumat pukul 13.30 sampai dengan selesai. Dalam kegiatan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, saya mendapatkan ilmu baru serta pencerahan terkait pembelajaran sosial dan emosional, di mana hal ini disampaikan oleh fasilitator Bapak Kusman Subarja SPD MT. Saya mengetahui macam-macam kompetensi sosial emosional yang harus senantiasa diadakan baik di kelas maupun dalam lingkungan sekolah, seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan. Setelah mengetahui kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, selanjutnya saya bersama kelompok 2 menentukan jenis implementasinya, deskripsi kegiatan, serta skenario seperti siapa yang terlibat, waktu, durasi, peralatan, dan kebutuhan untuk mewujudkannya. Saya bersama kelompok 2 selanjutnya mendiskusikan penguatan pembelajaran sosial dan emosional untuk pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, kami menyusun tugas dalam bentuk PPT di Canva. Pada hari Senin, 9 September 2024, saya mengikuti ruang kolaborasi sesi 2 pada pukul 13.30 sampai dengan selesai. Dalam kegiatan tersebut, saya sebagai pemateri dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Berikut adalah dokumentasi ruang kolaborasi 2.2 pembelajaran sosial emosional sesi 1. Selanjutnya, dokumentasi ruang kolaborasi modul 2.2 sesi 2. Di mana dalam pembelajaran 2.2 pembelajaran sosial emosional saya menemukan hal baik, di antaranya yang pertama, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan, di antaranya yang pertama, kesadaran diri, 2, manajemen diri, 3, kesadaran sosial, yang keempat, keterampilan berelasi, dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal baik yang kedua, implementasi, kegiatan, dan skenario. Dari kompetensi sosial emosional yang dikembangkan menjadi mengetahui bentuk implementasi apa saja yang harus dikembangkan, serta selanjutnya merencanakan kegiatan serta skenario kegiatannya. Yang ketiga, penguatan kompetensi sosial emosional di sekolah. Selanjutnya, dapat melakukan diseminasi praktik baik dengan pendidik dan tenaga kependidikan terkait pembelajaran sosial emosional. Kegiatan selanjutnya, pendampingan individu ketiga. Pada hari Selasa, 10 September 2024, jadwal saya pendampingan individu ketiga oleh Bapak Pengajar Praktik Bapak Acim SPD.
Dalam kegiatan pendampingan tersebut, saya diwawancarai oleh Bapak Acim SPD diantaranya terkait yang pertama, pembahasan umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Yang kedua, hubungan antara modul yang sudah dipelajari dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang dilakukan dalam melaksanakan implementasi sekolah. Yang keempat, refleksi selama melaksanakan program-program pendidikan guru penggerak. Berikut adalah dokumentasi pendampingan individu ketiga bersama Bapak Acim SPD serta Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Elaborasi pemahaman modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pada hari Jumat 13 September 2024, saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Waktunya 15.30 sampai dengan selesai, di mana dalam kegiatan elaborasi pemahaman didampingi oleh fasilitator Bapak Kusman Suparja SPD MT serta pengajar praktik Bapak Acim SPD. Penyampaian materi oleh instruktur Sultan Naim MPD. Hasil dari kegiatan elaborasi pemahaman 2.2 pembelajaran sosial emosional, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Di antaranya, yang pertama, mendapatkan referensi dari pembelajaran sosial emosional adalah proses yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Berikut adalah yang kedua, pemahaman yang kedua ketika mengikuti elaborasi pemahaman modul 2.2 PSE adalah strategi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, Woci, Ki Hajar Dewantara adanya olah cipta, olah rasa, dan karsa. Yang kedua, pembelajaran sosial emosional meningkatkan praktek pembelajaran terintegrasi sepanjang hari tercakup dalam semua area kurikuler. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, saling menghormati yang diatur dengan baik dan suportif. Yang ketiga, mindfulness atau kesadaran penuh dalam pendidikan. Yang pertama, menerapkan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengajarkan mindfulness pada peserta didik. Berikut adalah dokumentasi elaborasi pemahaman 2.2 yang diberikan oleh instruktur Bapak Sultan Naim MPD. Loka Karya 3 PGP Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Pada hari Sabtu 14 September 2024, saya mengikuti kegiatan Loka Karya ketiga di SMPN 1 Tambun Selatan pukul 07.00 sampai dengan selesai. Pada kegiatan Loka Karya ini, saya mendapatkan ilmu baru, diantaranya cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dari para CGP yang hebat. Yang kedua, selain itu saya mendapatkan referensi baru tentang macam-macam strategi diferensiasi seperti diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, cara menerapkan mindfulness dalam proses pembelajaran dengan metode STOP. Yang keempat, mengetahui cara-cara bagaimana kita sebagai CGP dalam menyebarluaskan pemahaman kita ke instansi tempat kita mengajar. Yang kelima, melakukan refleksi dari kegiatan Loka Karya 3. Berikut adalah dokumentasi kegiatan Loka Karya 3. Hambatan atau tantangan. Dalam pembelajaran modul 2.2 pembelajaran sosial emosional tidak ada hambatan yang berarti. Untuk mencapai pembelajaran sosial emosional yang sesuai harapan, PSE tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. PSE ini merupakan proses yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi, salah satu hambatannya adalah mampu menggerakkan seluruh warga sekolah untuk menerapkan 5 kompetensi sosial emosional untuk pembelajaran di kelas maupun dalam ruang lingkup di sekolah.
Solusinya diantaranya perlu adanya kesadaran serta komitmen dari 5 kompetensi sosial emosional seperti mengadakan IHT khusus tentang penerapan 5 kompetensi sosial emosional, diantaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan harapan, guru dapat menerapkan 5 kompetensi sosial ini di kelas maupun lingkungan sekolah, baik dengan murid, rekan sejawat, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, feelings atau perasaan. Setelah mempelajari modul ini, saya merasa sangat senang dan bahagia karena saya telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, terutama tentang manajemen diri dan teknik-teknik mindfulness yang menurut saya penting untuk saya implementasikan pada praktik baik mengajar di kelas. Yang kedua, saya juga merasa lebih tenang dan berpikir terorganisir setelah mempraktikkan kompetensi sosial emosional. Saya pun mulai mengerti esensi dari pembelajaran sosial dan emosional. Saya bersyukur dapat mempelajari pembelajaran sosial emosional dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Materi ini memberikan banyak pelajaran yang dapat diimplementasikan kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, findings atau pembelajaran. Pembelajaran yang dapat dilakukan pada modul 2.2 ini adalah guru perlu memahami dan menerapkan pendidikan sosial dan emosional agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis secara optimal. Yang kedua, terdapat 5 kompetensi sosial emosional yang akan diperoleh selama dalam pembelajaran sosial emosional. Di antaranya, memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yaitu kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yaitu keterampilan berelasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Pembelajaran sosial emosional dapat diimplementasikan dalam pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Selain itu, saya juga mempelajari tentang kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar 5 kompetensi sosial emosional. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit juga dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Yang keempat, future atau penerapan. Yang pertama, bagi murid. Poin yang pertama, melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi pembelajaran sosial emosional pada kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, menerapkan integrasi kompetensi sosial emosional pada praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, seperti melakukan secara aktif dan optimis. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, pembuat keputusan, pemberi kontribusi, dan lainnya. Future atau penerapan bagi rekan sejawat. Yang pertama, menjadi teladan dalam menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas guru, menciptakan budaya saling memberi apresiasi dan menumbuhkan rasa peduli atau empati kepada rekan sejawat. Yang kedua, belajar, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik terkait penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Yang ketiga, melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat tentang pembelajaran sosial emosional, kompetensi sosial emosional, dan teknik mindfulness. Baiklah, itulah jurnal refleksi Dwi mingguan dari saya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.
Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.